Ganyang susu Firza, yang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Kita akan membahas malam ini terkait yang lagi rame, termasuk salah satu di antara sekian banyak yang saya katakan kejutan. Kalian masih ingat beberapa waktu lalu saya bilang ini bakal ada kejutan gitu. Tetapi ini bukan kejutan besar. Jadi ada yang meninggal. Kalian jangan membuli, kita jangan membuli orang yang meninggal, saudara. Seorang muslim walaupun dia mukibin, ya kan? Kita senantiasa berduka cita dan juga mendoakan supaya beliau sekurang-kurangnya ditolong sama Al-Imam Faqihil Muqaddam, ditolong sama habaib begitu. Setelah beliau ada di alam barzah begitu. Dan diampunkan dosa-dosanya oleh Umar Muhdor begitu. Nah, kita doakan, kita nggak boleh membuli orang yang meninggal. Apalagi dia saudara sesama muslim walaupun akidahnya akidah dobolowi, saudara. Ya. Nggak boleh kita menghina, kemudian mengolok-ngolok orang yang udah mati. Itu tidak diajarkan oleh Wali Songo dan juga Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak mengajarkan kita hal yang seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti guru-guru kita, ulama-ulama di Nusantara, ya kita nggak boleh seperti habaib, seperti ajaran habaib. Caci maki orang mati bilang kualat. Orang mati bilang karena tidak menghormati habaib gitu. Jelas-jelas ini si yang tewas ini mengolok-ngolok Kiai Imad, bahkan mengundang Kiai Imad untuk dimasukkan gagang cangkul ke dalam gitulah ya. Nggak mungkin saya ulang lagi gitu. Jadi menurut Al-Imam Faqihil Muqaddam tadi siang menelpon saya, si Gus Auzi ini, siapa namanya? Gus Auzi ya. Itu sudah ditangani oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam, kemudian Munkar Nangkir udah diusir sama Faqih Muqaddam. Dan kuburannya sudah menjadi lahan surga. Beliau syuhada. Demi membela nasab rungkat, beliau rela mati, saudara. Kebetulan saya berteman baik dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Beliau bilang bahwa kubur beliau sudah aman, steril gitu. Makanya agak sibuk sedikit malam ini, Faqih Muqaddam mondar-mandir dari kuburan beliau mungkin ke tempat saya gitu. Dan beliau sudah ngajarin, "Man rabbuka?" Habib Abu Bakar bin Salim. "Wa ma nabiyuka?" Habib Abu Bakar bin Salim. "Wa ma imamuka?" Wa Habib Abu Bakar bin Salim. Beliau sudah fasih. Jadi apa yang kita petik dari pelajaran ini? Bahwasanya mubahalah tunggal itu tidak ada di dalam syariat Islam. Mubahalah tunggal. Mubahalah itu boleh kita lakukan apabila dalam kondisi kepepet sekali, di mana kita difitnah, di mana orang tidak percaya tentang kejujuran kita, kemudian terjadi kisruh antara dua golongan, dua kelompok gitu. Jadi keduanya itu harus menghadirkan dirinya dan keluarganya. Di situ baru sumpah mubahalah. Jadi jangan serta-merta, kalian gampang sekali bersumpah. Apalagi mubahalah tunggal itu.
Nah, karena kalau saya lihat, ini problemnya, yang pertama ajal memang, yang kedua kesannya kayak main-main dengan mushaf Al-Quran. Beliau bersumpah, ya kan, bersumpah laknat secara mandiri, secara pribadi dengan seorang diri, tidak ada pihak penentangnya gitu. Kemudian menenteng mushaf Al-Quran, menaruh di atas kepala, kemudian bersumpah tentang sesuatu yang sudah nyata, terpublikasi, tentang ketidak tersambungnya nasab Alwi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengikrarkan, bersaksi tentang sesuatu yang beliau tidak fahami. Nah, di situ masalahnya. Beliau sendiri tidak memahami apa yang beliau ikrarkan di dalam sumpah laknat tersebut. Akhirnya ya, sebelum beliau mati itu beliau udah sebutkan, sebelum saya rungkat. Dan dengar, nanti saya putarkan video itu. Dan kalian tunggu, ada lagi. Nih, ingat nih kata-kata saya. Nah, walaupun kalian percaya dengan tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, jangan mubahalah sesuatu yang sudah kita yakini kebenarannya dan banyak orang yang meyakini kebenarannya. Untuk apa kita mubahalah? Ingat, sumpah itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, atau sumpah itu merupakan alat bukti yang paling lemah. Contohnya, koruptor itu bersumpah, ujung-ujungnya korupsi juga, ya kan? Pejabat itu disumpah untuk tidak korupsi dan segala macam, ujung-ujungnya korupsi juga, gitu. Kemudian sumpah itu tidak bisa dilakukan di pengadilan. Seandainya sumpah itu bisa dijadikan sebagai patokan untuk sebuah kejujuran, maka sungguh banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian bersumpah palsu harus dibebaskan. Banyak orang yang bersumpah mempertahankan kebohongan di zaman sekarang, itu disebut dengan orang-orang yang munafikun. Mereka rela bersumpah dengan nama Allah, alhasil mereka berdusta, atau mereka tidak tahu apa yang sedang mereka ikrarkan. Hati-hati teman-teman, jangan gampang bersumpah. Kita sekarang percaya dengan temuan Kiai Imad tentang tesis yang dibuat oleh Kiai Imad, dan saya sebelum tesis itu ada, saya sudah percaya itu kalau mereka bukan cucu Nabi. Saya bisa mencium darah mereka, saya bisa mencium aroma tubuh mereka, saya bisa mencium gelagat-gelagat busuk yang ada di mereka, gitu. Dan dari ajaran-ajaran mereka tentunya. Nasib baik Kiai Imad muncul dengan tesisnya, dan tesis itu menjadi salah satu penyelamat daripada saya. Setelah saya berargumentasi mengatakan bahwa mereka itu bernarasi bahwa saya mengatakan mereka itu bukan cucu Nabi, dan saya tidak percaya mereka cucu Nabi. Sampai sekarang saya masih komitmen seperti itu. Mungkin sampai satu hari sebelum kiamat datang saya masih komitmen seperti itu. Kecuali mereka bisa membantah apa yang dipertanyakan oleh Kiai Imad, mereka bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Imad seputar itu, dan sampai sekarang belum ada jawaban. Jawab ada, tapi asal jawab. Dan itu nggak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Kiai Imad. Aku sudah taubat jadi mukibin. Aku kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Allah, bukan kepada Habib, bukan kepada kubur Habib, bukan kepada makam sambal yang abal-abal itu. Sebentar, saya putarkan sebuah video yang mungkin menjadi pelajaran buat kita semua, di mana ada mubahalah tunggal yang dilangsungkan di dalam aplikasi TikTok oleh seorang Gus yang bernama Gus Auzi Muhaimin. Masya Allah,
beliau dengan gagah, dengan bangganya, dengan keyakinan yang beliau sendiri mungkin tidak beliau ketahui, beliau mengikrarkan sumpah laknat secara mandiri. Seperti kita tahu, sumpah laknat mandiri itu atau mubahalah mandiri itu dipopulerkan oleh gurunda Sayyidul Walid, Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Aikon. Saudara, mari kita dengarkan apa yang disampaikan dalam mubahalah tunggal Gus Auzi, saudara. Siap kita putarkan? Siap kita putarkan? Siap mendengarkan? Alhamdulillah, saudara. Mat Imaduddin, ya, datanglah ke Bojonegoro. Tak sodok pantatmu pakai gagang pacul, ya. Datang ke Bojonegoro. Gagang pacul. Tak sodok pantatmu nggak pakai gagang pacul. Yang serius ngomongnya. Lah ini siapa kurang serius, Iman? Mudah-mudahan beliau diampunkan dosa-dosanya dan Kiai Imad mau memaafkan beliau. Saya tahu Kiai Imad pasti akan memaafkan. Takut nanti di alam barzah disodok sama Al-Imam Faqihil Muqaddam. Oke? Oke. Mukanya muka nggak marah. Iman, kau datang ke Bojonegoro ya. Kau tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Ya Imam Faqihil Muqaddam, tolong selamatkan orang itu, Faqihil Muqaddam. Usir malaikat mungkar nakir ya Faqihil Muqaddam. Naam. Ana akan membantu sebisa ana. Ini maksud Imad yang mana nih? Ada Bang Ganteng di sini. Suara Abang Ganteng itu, siapa namanya? Abang Bangsawan, saudara. Ya Imaduddin bin Sarman. Mas Imaduddin bin Kori. Kalau Kori bin Kurap. Masya Allah. Selamat jalan Gus, ya. Mudah-mudahan antum husnul khotimah. Mudah-mudahan habaib yang sudah garomahnya tinggi bisa menolong antum di alam barzah, ya. Kami sebagai mukimat hanya bisa mendoakan supaya amal ibadah antum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga alam kubur, alam barzah di mana antum tinggal sekarang bisa menjadi ladang surga, saudara. Oke? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah untuk beliau. Kalau mukibin yang lain teman-temannya nggak sempat, sibuk dawir. Ya Allah. Dam sini. Ente urus itu. Itu mukibin itu. Tolong ya. Tolong. Nah, itu urusan kau, Dam. Usir itu. Siapa yang bisa diusir? Oke, ini mubahalahnya, detik-detik mubahalah. Oke? Bentar. Siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Sebelum saya rungkat, kata beliau sendiri. Masya Allah. Mubahalah, mandum semua. Mandum itu artinya semua bahasa Aceh. Mukibin, mubahalah semua. Yuk, kita buktikan yuk. Untuk mukimat jangan ya. Kita nggak perlu ikut-ikut si cebol itu, mubahalah tunggal. Ya. Nah, sekarang untuk para mukibin mubahalah semua. Biar Indonesia aman. Ayo Kibin, jangan takut. Kalian itu harus berani. Nasab habaib itu kan kata kalian asli. Tidak benar seperti apa yang ditemukan oleh Kiai Imad di dalam tesisnya gitu. Ayo mubahalah aja. Habib mubahalah Habib. Itu yang kemarin yang mubahalah yang botak itu siapa namanya saya lupa.
yang mubahalah di makam Rasulullah itu di Madinah. Kayaknya beliau sekarang lagi linglung. Itu kori misalnya mukibin baru ya kan? Kori Al-Qurab gitu ya. Ayo dah. Mubahalah semua. Aldo Bol namanya. Aldo Bol. Mubahalah. Saya bersumpah bahwa nasab Ba'alawi betul tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila tidak tersambung seperti kata Yai Imad, saya siap mati misalnya. Coba Gibin. Jangan main-main. Kalau kalian misalnya ya bersumpah laknat kayak gitu membela Habib, rungkat kalian. Apalagi melawan Wali Songo misalnya, rungkat kalian. Sama Wali Songo jangan main-main saudara. Jelas sama wali-wali di Nusantara ini jangan main-main. Sama ulama di Nusantara ini jangan main-main. Sama orang-orang yang membela akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan main-main. Ya, orang-orang yang membela nasab suci Rasulullah jangan main-main. Karena bukan Umar Muhdor yang turun tangan, Allah sendiri yang akan turun tangan. Dan kami tidak memaksa Allah untuk menghancurkan kalian. Senyumnya kami, kemaafannya kami, kearifannya kami, itu yang akan mencelakai siapapun yang ingin mengobok-ngobok. Ya, yang ingin mengobok-ngobok sesuatu yang hak. Saya tidak berbahagia ketika melihat Mukibin tewas kayak gini. Saya tidak bahagia. Ya. Saya merasa sedih. Hanya untuk membela nasab yang mudah rungkat, dia rela mati. Dia rela mengolok-olokkan mushaf Al-Quran. Dia rela bermain-main di dalam sumpah laknat yang dia ikrarkan, saudara. Itu yang saya sayangkan, saudara. Karena Al-Imam Faqihil Muqaddam berulang kali mengatakan kepada saya, baik dalam mimpi maupun secara yaqdatan, bahwa beliau tidak ada kemampuan dalam mengusar-ngusir malaikat. Sebab malaikat mungkar dan nangkir itu merupakan utusan dari Allah langsung. Beliau mendapatkan perintah dari Allah langsung dan tidak menerima hak veto dari habaib, termasuk Al-Imam Faqihil Muqaddam, Ali As-Sahkran, Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar bin Salim. Tidak bisa, tidak ada hak veto mereka di situ.